Saya Siti Nurmahya dengan NIM 212421026 akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif, Video Animasi, Materi Energi Terbarukan untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, terus ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan spesifikasi produk. Dari latar belakang, yang pertama adalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan menjadi media yang memiliki pengaruh untuk menentukan arah kesuksesan negara. Pendidikan merupakan tonggak utama dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Salah satu yang terpenting dari tujuan pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. ULFA 2020 halaman 1. Dari latar belakang ini, saya melakukan wawancara dan mendapatkan hasil. Wawancara saya kepada Ibu Ratna Utaminisi SPD SD MPD selaku guru kelas 6A di SD Negeri Kesugihan Kidul 01 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024. Lampiran wawancara bisa dilihat di lampiran 1. Beliau menjelaskan bahwa mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa kelas 6A adalah mata pelajaran IPAS pada materi listrik. Nah, materi listrik yang disebut di sini adalah energi terbarukan, di mana perlunya pemahaman konsep yang mendalam terkait energi terbarukan yang harus dipahami oleh siswa, karena pada materi ini banyak siswa yang kesulitan memahami konsep-konsep dasar energi terbarukan karena konsep ini sangat abstrak bagi mereka dan sulit dibayangkan. Selain itu, dari hasil evaluasi belajar siswa yang masih banyak di bawah standar penilaian KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun untuk hasil evaluasi belajar IPAS materi energi terbarukan ini menunjukkan 50% siswa masih belum bisa memenuhi standar KKTP. Untuk nilai 3 tahun terakhir dapat dilihat di lampiran kedua. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Solihati 2021 halaman 312 yang menyebutkan bahwa energi terbarukan merupakan materi yang sulit bagi siswa karena pada pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang energi terbarukan menunjukkan hasil belajar yang kurang memuaskan. Sebagian besar siswa memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar minimal yang sudah ditentukan. Informasi selanjutnya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru mengatakan bahwa seringkali menghadapi tantangan besar dalam menanamkan konsep penanaman materi kepada siswa, mengingat setiap anak memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat dengan cepat memahami materi yang diajarkan, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama atau pendekatan yang berbeda untuk bisa menguasai konsep tersebut. Nah, perbedaan ini mengharuskan guru untuk lebih fleksibel dalam metode pengajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hasil wawancara selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan metode yang biasa digunakan dalam kegiatan belajar yaitu dengan menggunakan metode ceramah, menggunakan benda konkret, dan dengan menggunakan buku pegangan LKS dan buku pegangan guru.
Nah, hal demikian mempengaruhi kurangnya keantusiasan siswa selama proses pembelajaran IPAS pada materi energi terbarukan. Untuk hasil wawancara selanjutnya, yaitu beberapa penyebab rendahnya hasil belajar IPAS ini pada materi energi terbarukan siswa kelas 6A adalah belum adanya penggunaan media pembelajaran dalam materi tersebut, seperti media berbasis digital ataupun dengan menggunakan alat peraga. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Patika Ansurmilarsari 2023 halaman 549 menyebutkan bahwa saat ini belum ada bahan ajar yang secara khusus dibuat oleh guru untuk menunjang peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa khususnya terhadap pelajaran IPA, sehingga hasil belajar siswa pada materi energi terbarukan juga kurang memuaskan. Untuk hasil wawancara selanjutnya, yaitu motivasi siswa dalam belajar juga berdampak pada proses pendidikan dan pembelajaran yang menyebabkan siswa hanya belajar di sekolah. Nah, dan apabila siswa di rumah mau belajar apabila hanya ketika diberi tugas saja oleh guru untuk dikerjakan di rumah. Selain itu, beberapa siswa juga kurang minat saat proses pembelajaran yang dilakukan apabila tidak belajar sambil bermain seperti menggunakan media digital maupun menggunakan alat peraga. Oleh sebab itu, ada beberapa siswa yang mengalami ketertinggalan dalam memahami materi. Diketahui dari hasil angket yang menyebutkan bahwa dari 21 siswa ada 17 siswa yang menjawab iya. Contoh hasil angket dapat dilihat di lampiran ketiga. Untuk hasil wawancara yang selanjutnya, guru juga terkendala dengan kurangnya fasilitas sekolah karena hanya ada 4 proyektor saja, sehingga siswa terkadang diizinkan membawa HP karena tidak kebagian proyektor maupun ketika diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yang telah dijelaskan yaitu bisa dengan menggunakan video animasi yang bisa diakses secara offline maupun online sehingga dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, penelitian ini memiliki kebaruan dengan penelitian terdahulu yakni dalam hal topik dan tujuan yang dibahas seperti pada Masyhuri 2020. Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang pengembangan media pembelajaran video animasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang materi volume bangun ruang di kelas 5. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah tentang materi energi terbarukan di kelas 6. Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Nurfitrian 2024 memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang penelitian pengembangan media energi terbarukan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang media miniatur PLTV di kelas 5. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah menggunakan video animasi di kelas 6. Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan, maka dari itu peneliti ingin membuat penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Video Animasi Materi Energi Terbarukan untuk Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar. Untuk identifikasi masalahnya di sini ada 6. Yang pertama, kesulitan dalam menanamkan konsep tentang pemahaman IPAS materi energi terbarukan kepada siswa menjadikan hasil evaluasi belajar siswa masih banyak di bawah standar penilaian KKTP. Yang kedua, kemampuan anak berbeda-beda dalam memahami materi. Yang ketiga, penggunaan metode yang biasa digunakan dalam kegiatan belajar menggunakan metode ceramah. Yang keempat, belum adanya penggunaan media pembelajaran pada materi energi terbarukan. Yang kelima, motivasi dan minat belajar siswa masih kurang pada materi listrik energi terbarukan yang menyebabkan hasil belajar masih rendah. Yang keenam, kurangnya fasilitas sekolah karena hanya ada 4 proyektor saja. Untuk batasan masalahnya dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan.
Nah, penelitian ini memfokuskan kepada pengembangan media pembelajaran interaktif video animasi. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana langkah pengembangan media interaktif video animasi pada materi energi terbarukan di SDN Kesugihan Kidul 01. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif video animasi pada materi energi terbarukan kelas 6 SDN Kesugihan Kidul 01 sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, bagaimana kepraktisan media pembelajaran interaktif video animasi pada materi energi terbarukan kelas 6A SDN Kesugihan Kidul 01. Untuk tujuannya yaitu untuk melakukan pengembangan media pembelajaran interaktif, yang kedua untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif, dan yang ketiga untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran interaktif. Manfaatnya di sini ada manfaat teoritis, manfaat praktis bagi siswa, pendidik, peneliti, dan sekolah. Untuk spesifikasi produk di sini yang pertama, media yang dikembangkan sesuai dengan materi mata pelajaran IPAS materi energi terbarukan di SDN Kesugihan Kidul 01. Yang kedua, media ini dirancang untuk digunakan sebagai sumber belajar IPAS materi energi terbarukan secara interaktif. Yang ketiga, materi ini dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Yang keempat, media yang dikembangkan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, tampilan media ini lebih menarik dengan materi yang mudah dipahami yang mendorong siswa untuk tertarik dan antusias untuk belajar. Yang keenam, media ini dilengkapi dengan gambar-gambar dan video-video yang sesuai dengan materi yang dikembangkan. Yang ketujuh, sasaran produknya yaitu siswa kelas 6A. Untuk bab 2-nya di sini ada kajian teori, kajian pustaka meliputi yang pertama tentang media pembelajaran interaktif, dan yang kedua pembelajaran interaktif, ada pengertian media pembelajaran interaktif, ada manfaat media, ada fungsi media, dan yang kedua ada video animasi, ada pengertian video animasi, manfaat video animasi, dan yang ketiga ada aplikasi Canva, pengertian aplikasi Canva, kelebihan dan kekurangan Canva, langkah-langkah menggunakan Canva. Yang keempat ada hakikat pembelajaran IPAS. Yang kelima ada materi energi terbarukan. Yang keenam ada karakteristik siswa kelas 6. Dan di bagian kerangka pikir di sini untuk memudahkan alur berpikir maka dibuatkan kerangka berpikir dalam penelitian. Kerangka pikir akan disajikan dalam bentuk bagan agar mempermudah dalam memahami kerangka pikir yang disajikan. Pada kondisi awal, penelitian ini ditemukannya beragam permasalahan sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar IPAS materi energi terbarukan kelas 6. Maka perlu diadakannya solusi dari masalah tersebut, yakni inovasi pengembangan media pembelajaran video animasi. Berikut adalah bagan kerangka pikir pada penelitian ini. Ada identifikasi masalah, terus nanti ke analisis, ada analisis kebutuhan, analisis materi, terus desain, ada desain materi, desain media, terus pengembangan, membuat produk, validasi para ahli, ada implementasi, uji ahli, uji satu-satu, uji kelompok kecil, uji lapangan, ada revisi produk, yaitu menganalisis kesalahan setelah direvisi para ahli, dan terciptalah media pembelajaran video animasi interaktif pada materi listrik kelas 6, materi energi terbarukan. Terus ada hipotesis, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Di bab 3 di sini ada metode penelitian, ada jenis penelitian, di sini menggunakan R&D. Tempat dan waktu penelitian, tempatnya
yaitu di SDN Kesugihan Kidul 01 yang beralamat di Jalan Kemerdekaan Timur nomor 53, Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan dari tahap awal perancangan sampai dengan tahap pelaksanaan dari mulai bulan Desember 2024 sampai Mei. Populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi di sini yaitu sekumpulan siswa dalam suatu sekolah yang merupakan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa SD kelas 6A yang memiliki permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk sampelnya di sini yaitu kelas yang diperoleh sebagai sampel adalah kelas 6A. Untuk desain dan prosedur penelitiannya di sini nanti akan diujikan kepada beberapa penguji, yaitu uji ahli, uji satu-satu, uji kelompok kecil, uji lapangan, dan tahapan penggunaan model AD. Di sini ada analisis, ada desain. Yang ketiga ada development, dan ada implementation, dan yang terakhir yaitu evaluation. Variabel penelitian di sini ada variabel independen yaitu variabel bebas. Yang kedua ada variabel dependent yaitu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah kualitas media pembelajaran, interaktif pada materi pembelajaran IPAS, materi energi listrik terbarukan menggunakan aplikasi Canva. Untuk variabel terikatnya yaitu media pembelajaran video animasi interaktif, materi listrik, energi terbarukan. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti memperoleh berbagai informasi dari objek yang diteliti dengan melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan data di sini ada kisi-kisi angket penilaian kelayakan media, angket penilaian kelayakan media untuk ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan angket respon siswa, dan yang terakhir ada kisi-kisi angket respon guru. Terus validitas dan reliabilitas instrumen yaitu merupakan suatu ukuran untuk menentukan tingkat kebenaran suatu instrumen. Sedangkan definisi reliabilitas adalah alat ukur yang mampu membuktikan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dengan menerapkan instrumen tersebut. Umniyah Luma Urido 2021 halaman 80. Sekian dari itu yang dapat saya sampaikan. Hasil dari proposal skripsi yang saya buat dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif, video animasi, materi energi terbarukan untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Sekian itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.